kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu di hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyempatkan hadir di tempat ini Yesus. Tuhan, kiranya sebentar kami ingin memulai ibadah kami ya Bapa. Kiranya Engkau mempercepat langkah-langkah anak-Mu yang belum sampai di tempat ini Yesus. Kiranya juga Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai ya Bapa, agar dapat berjalan dengan sesuai dengan kehendak-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya, amin. Kasih salam kalian timnya. Bilang selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita mau bersuka di dalam Tuhan ya. Bersukacita dalam Tuhan. Kita mau melangkah di dalam Tuhan.
ya Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, pujilah aku Tuhan. Pujilah
pagi hari ini hati kami dilimpahi dengan segala ucapan syukur. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik. Kami bersyukur karena Tuhan begitu ajaib menolong setiap kehidupan kami. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, sebentar kami memberikan hidup kami memberikan hati kami untuk sebentar kami menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu lewat firman Tuhan ada satu kemenangan. Lewat kebenaran firman Tuhan ada satu pemulihan. Lewat kebenaran firman Tuhan, Tuhan melawat hidup kami pribadi, pas pribadi. Dan pagi hari ini Tuhan, kami tidak izinkan satu kuasa pun di luar daripada Tuhan yang hendak mengganggu setiap konsentrasi kami, ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar roh Allah, roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Dan kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya minta orang di depan pegang mic untuk bantu saya nanti membacakan firman Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, multimedianya tidak bisa dipakai karena sedang diservis. Sudah 2 kali tempat, sudah 2 tempat servis, masih belum betul juga ya. Tapi biarlah pagi hari ini tidak mengurangi sukacita kita, amin. Kita bersukacita. Haleluya ya. Sekalipun ada lagu yang mungkin gak tahu ya, kita kayak singkong, sedang makan singkong kepanasan, bingung mau nyanyi apa ya. Tapi bersyukur ya, gak apa-apa, itu anak-anak muda. Memang kalau yang tua-tua nyanyi lagu ada satu sobatku yang setia, nah sekali-sekali lagu anak muda ya, supaya ada regenerasi ya. Puji Tuhan. Kita buka, kita sama-sama dalam kitab Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Saya bersyukur sekali pagi hari ini saya lihat wajah-wajah baru ya, stok lama tapi wajah baru datang ya. Ya saya bersyukur Tuhan baik. Baik. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Yosua pasal 10 ayat yang ke-8. Silakan dibuka Alkitabnya masing-masing. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Puji Tuhan. Saya memang sedang berkhotbah berseri tentang jangan takut, yang Tuhan katakan kepada orang-orang atau tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Dan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut kepada mereka, sebab aku akan serahkan mereka. Tetapi sebelum kita masuk di kata jangan takut sebagai janji Tuhan kepada Yosua, saya akan melihat tokoh daripada Yosua. Jika Bapak Ibu Saudara mungkin dari sekolah minggu kita sudah dengar tokoh tentang Yosua, kita akan tahu bahwa Yosua itu adalah seorang yang muda yang dipilih oleh Tuhan sebagai regenerasi daripada Musa. Bahkan kalau kita tahu di dalam kitab Yosua, mungkin dari kitab itu Pentatus 5, kitab Taurat Musa ya, kita akan tahu bahwa Yosua ini adalah seorang hamba. Jadi di mana itu Nabi Musa berada, Bapak Musa ini berada, Yosua juga berada. Dan kita tahu bahwa Yosua ini adalah seorang hamba. Jadi apa kata Musa, itulah yang dia lakukan. Tetapi pada waktu di dalam kitab terakhir, 5 kitab Musa sebagai kitab yang terakhir dalam kitab Bilangan,
dalam kitab Ulangan. Di situ Tuhan katakan, hai Musa, nanti kamu akan berhenti. Pada waktu Tuhan katakan kepada Musa untuk naik gunung, untuk lihat itu tanah perjanjian. Kenapa? Karena Musa tidak Tuhan izinkan masuk dalam tanah perjanjian. Sehingga waktu Tuhan katakan Musa naik ke atas gunung. Dan Alkitab katakan waktu Musa naik ke atas gunung, Tuhan kasih lihat nih tanah perjanjian. Dikasih lihat tanah perjanjian. Dan Tuhan katakan engkau tidak akan masuk ke tanah perjanjian itu. Tetapi aku sudah akan pilih seseorang. Siapa yang dipilih? Ternyata yang dipilih adalah Yosua. Yosua yang dipilih oleh Tuhan. Nah, kita akan lihat dulu sebelum kita masuk pada janji Tuhan. Kita akan lihat Yosua. Kenapa Tuhan memilih Yosua yang masih muda untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Yang pertama saya melihat, dan Alkitab pun mencatatnya, bahwa Yosua adalah orang yang bertanggung jawab. Baca dulu Alkitabnya, tolong Floren baca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-14. Kitab Keluaran pasal yang ke-17. Keluaran 17 ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Keluaran 17 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Puji Tuhan. Dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-9, Musa itu berkata kepada Yosua, Yosua, pilih beberapa orang, lalu engkau maju berperang melawan bangsa Amalek. Ini bangsa yang besar, bangsa yang sangat besar. Dan Tuhan sudah punya satu rencana bahwa Tuhan akan menjadi musuh, bahkan akan menghabisi seluruh bangsa Amalek. Bahkan Alkitab katakan menjadi Tuhan itu berperang melawan bangsa Amalek secara turun-temurun. Jadi dikasih habis, tidak boleh ada. Peperangan yang sangat besar. Dan Yosua maju. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca di dalam satu perikop itu, pada waktu Yosua bersama dengan teman-teman, kawan-kawan, para tentara orang Israel berperang kepada orang Amalek, Alkitab mencatat bahwa waktu Musa itu berdoa, waktu Musa mengangkat tangan, maka bangsa Israel mengalami kemenangan. Tapi waktu Musa itu merasa capek, dia pegal, dia turunkan tangannya, Bapak Ibu Saudara, maka bangsa Israel menjadi kalah. Sehingga Alkitab mencatat waktu Musa angkat tangan itu Harun ya, batu bahkan bersama dengan Hur itu sama-sama membantu mengangkat tangan Musa ke atas, mengadah ke atas supaya bangsa Israel mencapai kemenangan. Dan Alkitab katakan seharian penuh mereka berperang. Saya cuma mau bilang begini kepada Bapak Ibu Saudara, kenapa Yosua sebagai seorang yang mempunyai etika bertanggung jawab? Karena waktu Musa katakan demikian, dia terus lakukan, dia terus maju sebagai seorang tentara, sebagai seorang bawahan, dia terus melakukan apa yang Musa suruh. Yang Musa katakan berperang, maju. Sehingga dalam ayat yang ke-14 Tuhan berkata kepada Musa, ingatkan kembali. Dan di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, ingatkanlah ke telinga Yosua. Ingatkan ke telinganya Yosua bahwa aku harus membasmi itu bangsa Amalek. Sehingga Yosua dengan penuh bertanggung jawab, dia maju terus untuk berperang. Alkitab katakan itu sehari-harian. Capek gak?
Lelah nggak? Lelah. Tapi sebagai seorang pribadi, dia belajar untuk bertanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan Tuhan dalam hidupnya. Nah, kita belajar Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan bisa pilih Yosua? Kalau nanti dalam Injil, dalam kitab Yosua pasal 10 ayat yang ke-8, satu perikop itu luar biasa janji Tuhan. Dan kita akan lihat nanti janji Tuhan yang sangat luar biasa. Tetapi bagaimana itu dapat terrealisasi? Bagaimana Tuhan menggenapi janjinya kepada Yosua? Karena memang yang pertama, Yosua adalah orang yang memiliki sikap bertanggung jawab. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang-orang percaya yang kurang bertanggung jawab. Salah satu contoh lagi di dalam kitab, dalam kisah tentang Yosua, lihat dulu Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-16, tolong saya dibantu. Kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-16. Bilangan 13 ayat yang ke-16. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea itu Yosua. Iya. Terus proyek lagi sebentar. Ya sudah, itu saja. Di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 ini berbicara tentang ke-12 pengintai. Jadi sebelum mereka untuk memasuki tanah Kanaan, Musa suruh nih, intai dulu negeri Kanaan itu. Dan dikirimlah 12 orang. Salah satunya adalah Yosua. Tapi waktu mereka setelah mengintai negeri itu, setelah mereka melihat-lihat tempat itu, dan waktu mereka pulang, 10 orang mengatakan tentang hal-hal yang jahat. Kenapa? Dikatakan bahwa bangsa itu besar-besar. Oh, bangsa itu jahat-jahat. Bahkan 10 orang itu katakan apa? Kalau kita maju berperang, kita akan kalah. Kalau kita maju berperang, kita gak akan bisa menang. Dan hanya Yosua dan Kaleb yang mengatakan bahwa tidak mungkin. Kita pasti akan maju, kita pasti akan bisa berperang, kita pasti akan bisa menang. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam perikop ini, waktu bangsa Israel dengar kata-kata yang 10 orang ini, mereka menangis, mereka takut. Bahkan apa dikatakan, 2 orang ini mau dilempari dengan batu, sehingga Tuhan datang dalam hidup mereka. Yang saya mau bilang demikian, kenapa Yosua menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang dipilih oleh Tuhan dan memiliki satu tanggung jawab yang luar biasa, karena memang dia mempunyai pribadi seorang yang bertanggung jawab. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya kepada kita sekalian, sudahkah kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab? Sudahkah kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab? Suami kepada istri, istri kepada suami, anak-anak kepada orang tua, dan orang tua kepada anak-anak. Bahkan kalau saya boleh masuk lagi lebih dalam, sudahkah kita menjadi pribadi pelayan Tuhan yang bertanggung jawab? Saya suka sedih Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang bekerja itu, ya kira-kira dia masuklah jam 7 pagi, ya kan? Dia bisa tuh. Kenapa? Karena kalau enggak masuk jam 7, dia telat sedikit dipotong, ya kan ya? Jadi dia akan sangat antusias untuk pergi bekerja. Kenapa? Kalau enggak bekerja dipotong. Tapi seringkali kita menjadi orang-orang percaya, pengikut Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Kita tahu, Tuhan itu baik, betul Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan menuntut saya dan menuntut kita semua untuk menjadi pribadi bertanggung jawab. Kadang-kadang kita lebih
beribadah. Dalam kita mungkin melayani Tuhan, kita serampangan, kita nggak sungguh-sungguh. Dalam kita beribadah, kita nggak sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita pikir, oh Tuhan itu baik. Betul, Tuhan itu baik. Tapi Tuhan tuntut saya, Tuhan tuntut Bapak Ibu Saudara untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Seberapa kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Seberapa kita menjadi seorang suami yang bertanggung jawab kepada istri dan anak yang Tuhan titipkan? Seberapa kita bertanggung jawab sebagai seorang istri melayani suami dan melayani anak-anak dengan baik? Seberapa tanggung jawab yang kita lakukan sebagai orang tua, kita memberikan tanggung jawab kita kepada anak-anak, dan yang sebaliknya anak-anak kepada orang tua. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, waktu seperti Yosua menghadapi Amalek, itu bukan menghadapi musuh yang kecil Bapak Ibu Saudara, itu musuh yang besar. Sehingga kenapa Musa itu mengangkat tangannya berdoa kepada Tuhan, karena meminta pertolongan untuk menghadapi musuh yang besar. Kadang-kadang seringkali kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, hanya masalah yang kecil, kita nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita bukan menjadi orang pribadi yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan setialah kepada perkara apa ya? Kecil, maka Tuhan akan percayakan dengan perkara yang besar. Waktu engkau bertanggung jawab kepada perkara yang kecil, Tuhan siap untuk memberkati engkau dengan tanggung jawab yang besar. Kalau engkau dengan perkara yang kecil saja engkau tidak mampu lewati, bagaimana engkau akan mampu melewati dengan perkara-perkara yang besar? Saya melihat pribadi daripada Yosua adalah pribadi yang sungguh bertanggung jawab. Ada banyak tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Saya mungkin tidak detail memberikan tugas dan tanggung jawab, kita masing-masing tahu tugas kita. Kita masing-masing tahu tanggung jawab kita. Tapi pagi hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan, Tuhan ingatkan saya, Tuhan juga ingatkan Bapak Ibu Saudara, untuk kita menjadi seorang pribadi yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya, Yosua ini sangat terkenal sekali di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-27 ayat yang ke-18. Yosua mempunyai pribadi yang luar biasa. Coba dulu baca dulu kitab Bilangan pasal yang ke-27 ayat yang ke-18. Bilangan 27 ayat yang ke-18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu di atasnya. Tuhan. Coba dibaca lagi Ulangan, kitab Ulangan 34 ayat yang ke-9. Ulangan 34 ayat yang ke-9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa. Si Tuhan. Yang kedua yang dimiliki oleh Yosua dan dilihat oleh Allah adalah Yosua adalah pribadi yang penuh dengan roh. Yang dimaksud dengan roh di sini adalah seorang yang memiliki pribadi yang artinya roh itu adalah orang yang selalu ingin dekat kepada Tuhan. Dia adalah seorang pribadi yang saya yakin dan percaya dalam hidupnya yang selalu mengingat, menghafal, bukan mungkin lagi, tetapi dia adalah pribadi yang melakukan setiap yang menjadi ketetapan Tuhan. Di dalam dunia ini kan ada roh dua, roh Tuhan dan roh dunia. Kalau kita mengikut dan mengiring Tuhan, senantiasa selalu membaca firman
firman Tuhan, senantiasa selalu berdoa kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Roh Tuhan akan menjadi bagian milik saya dan Bapak Ibu Saudara. Tapi jika Bapak Ibu Saudara lebih condong kepada dunia ini, maka roh dunia inilah yang lebih condong yang ada dalam hidup kita. Buah-buah roh kalau kita lihat dalam perjanjian baru, kita bisa lihat kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan roh dunia itu dapat kita lihat di dalam kitab perjanjian pula dengan segala perbuatan-perbuatan dagingnya. Bapak Ibu Saudara bisa baca itu dalam kitab Galatia pasal yang ke-5. Catat nanti baca di rumah. Kita bisa lihat itu. Nah, kita perlu Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang penuh roh. Roh yang pasti datang daripada Tuhan, bukan roh yang datang dari dunia. Tapi roh yang itu adanya datang daripada Tuhan, yang kita dapatkan waktu kita beribadah, waktu kita berdoa, pada waktu kita membaca firman Tuhan. Nah, itu yang akan kita miliki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yosua ini adalah pribadi yang penuh dengan roh, Alkitab katakan. Nah, ini sangat penting juga bagi dalam hidup kita. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, kita hidup dalam dunia ini dan kita bergaul dengan banyak orang, dengan latar belakang mungkin yang berbeda-beda, dengan kebudayaan yang berbeda-beda, dengan suku mungkin yang berbeda-beda. Kita bergaul dalam dunia ini. Tapi satu hal yang tidak boleh, kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kita nggak boleh serupa roh kita ini dengan dunia ini. Tapi roh yang kita punya harus serupa dengan Tuhan. Nah, ini saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini apakah kita lebih condong kepada Tuhan atau kita lebih condong kepada dunia? Dan Tuhan menuntut hidup kita supaya Tuhan memberikan satu jawaban, supaya Tuhan memberikan satu kuasa dalam hidup kita, supaya kita melihat setiap kebaikan Tuhan, dan kita perlu roh Tuhan. Dan roh Tuhan ini hanya didapatkan waktu kita semakin dekat kepada Tuhan, waktu kita semakin membaca kebenaran firman Tuhan, waktu kita berdoa kepada Tuhan, waktu kita beribadah kepada Tuhan. Itu akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu hari dalam doa puasa, waktu saya berdoa puasa, dan ketika saya selesai berdoa, saya keluar dari pintu gerbang gereja. Saya lihat, saya pasti punya satu anjing dulu yang warna hitam. Anjing warna hitam yang diberikan nama Galvin. Saya membawa contoh ini kepada kita sekalian, bukan merasa seperti bagaimana, tapi saya tahu ada kuasa Tuhan yang bekerja waktu kita dekat sama Tuhan. Itu anjing saya lihat beberapa hari memang sudah sakit. Dia sudah sakit, saya bingung ya. Saya baru tahu anjing itu sakit, tentunya bisa bengkak, gede, kiri kanan besar, badan bengkak. Nah, waktu saya masuk berdoa, biasanya dia suka modal-mandir karena dilepas. Zaman dulu masih sepi. Nah, waktu saya selesai berdoa, saya keluar depan pintu, dia duduk, dia tiduran di depan pintu pagar. Lalu saya bilang begini, saya lihat nih anjing. Dalam hati saya itu, zaman dulu dokter anjing, dokter hewan itu gak banyak. Gak ada mungkin ya, jarang zaman dulu itu. Di sini sekarang sudah banyak. Tapi waktu saya lihat ini si namanya Galvin, mohon maaf ya kalau ada yang punya nama Galvin ya. Ini anak-anak iseng, suka kasih nama yang bagus-bagus. Karena saya pernah waktu datang itu Pak Pendeta, saya lupa ya ada pertemuan di sini. Dia tanya, itu anjingnya namanya siapa? Galvin. Saya lihat, karena Pak Pendeta itu kaget. Rupanya anak Pak Pendeta itu namanya Galvin. Jadi saya bilang si hitam sebenarnya. Nah, ini mohon maaf kalau ada nama-namanya yang sama. Lalu saya bilang ini anak kok sakit ya, aduh
Kayaknya sebentar lagi mau dikasih minum obat apa, saya juga bingung. Lalu saya bilang begini, saya pegang kepala tuh anjing. Saya bilang, Tuhan, kasihan di anjing. Saya bilang gitu, si Gavin kasihan. Dia ada mau jaga gereja Tuhan, kasih sembuh Tuhan. Dalam doa saya bilang gitu, sambil saya sedih. Lalu saya pulang. 2 hari kemudian saya tidak perhatikan, loh kok ini kempes kuminya, loh kok dia sehat, dia lari-lari. Saya bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penting hidup dalam roh. Dan roh yang kita dapat dari Tuhan itu hanya lewat firman Tuhan, hanya lewat berdoa. Seringkali saya berdoa Bapak Ibu Saudara, saya menangis, saya berdoa, Tuhan tolong keluarga ini Tuhan. Saya nggak ngerti bagaimana Tuhan buka jalan bagi keluarga ini. Satu hal yang saya tahu, Tuhan tolong keluarga ini. Dan kalau hari ini ada rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, rumah tangga yang dipulihkan oleh Tuhan, saya percaya karena ada orang-orang yang berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Jujur, gak ada mustahil Bapak Ibu Saudara. Jadi hiduplah di dalam roh. Dan sebagai poin yang ketiga, poin yang terakhir dikatakan di sana, Yosua itu adalah pribadi yang setia kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara suka pergi ke toko buku Kristen, ada pajangan yang berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Itu ada dalam kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Waktu Yosua sudah tua, dia sudah mau dipanggil oleh Tuhan. Dia kumpulkan itu bangsa Israel. Dan dia katakan kepada bangsa Israel, kau hari ini harus pilih kepada siapa kau akan beribadah. Kepada orang Allah Amorita, kepada orang yang tidak percaya ke Allahnya, atau hanya kepada Tuhan. Dan Yosua dengan mantap berkata dalam kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua adalah Allah yang setia, adalah orang pribadi yang setia kepada Allah. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara sudah setia kepada Tuhan? Atau masih ada tanda kutip, ada Allah-Allah yang lain? Waktu kau diperhadapkan dengan kesusahan, sudahkah kau setia kepada Tuhan? Tetapi kau berseru kepada Tuhan atau kepada Allah yang lain? Saya selalu berdoa dalam doa pagi saya, Tuhan, saya berdoa. Kalau giliran jatah saya berdoa syafaat pagi hari, saya berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang masih terikat dengan kemabukan, pesta pora, dengan perjudian, dengan saya katakan dengan hal-hal yang najis, bahkan dengan kalau ada ikatan-ikatan yang mengikat mereka untuk pergi kepada orang-orang pintar. Hamba berdoa tempat terhancurkan dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diperhadapkan pilihan kepada siapa kita akan beribadah. Apakah kepada Tuhan yang seperti Yosua lakukan atau kepada Allah-Allah yang lain? Kalau Anda Bapak Ibu Saudara beribadah kepada Allah yang lain, Alkitab katakan orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati itu tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Dalam kitab Perjanjian Baru, ketika engkau menginjakkan satu kaki kepada kapal yang lain, satu kaki kepada kapal yang lain, Perjanjian Baru katakan di sana engkau akan tenggelam. Engkau tidak akan pernah melihat apa-apa. Dan pagi hari ini kita mau belajar, kita mau sama seperti Yosua. Masalah ada gak? Ada. Hanya orang yang sudah pulang ke rumah Bapa di surga yang sudah selesai masalah. Gak ada masalah. Ada gak perjuangan? Ada. Ada gak kelemahan-kelemahan tubuh? Ada. Namanya juga manusia. Tapi yang saya mau tekankan kepada kita
melihat banyak perbuatan Tuhan yang ajaib, Bapak Ibu Saudara. Seumur hidup saya selalu melihat Tuhan itu baik. Saya melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Dalam setiap doa-doa, mungkin waktu saya berkunjung, saya berdoa, saya melihat ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Yosua pun mengalami hal yang sama. Di dalam kita kembali sebagai satu janji Tuhan kepada Yosua. Ketika dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab, ketika dia menjadi pribadi yang penuh dengan roh, ketika dia menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan, ada satu jawaban yang Tuhan kerjakan. Kita akan kembali dalam kitab Yosua pasal yang ke-8, ayat yang ke-10. Kita akan lihat bagaimana jawaban Tuhan kepada Yosua. Yosua pasal yang ke-10. Kalau Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-8, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Ayat yang ke-10 menjadi janji Tuhan, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon, dan memukul mereka mundur sampai dekat Asoka dan Makeda. Lihat, Yosua berperang, tapi Tuhan kacaukan mereka. Bukan kacaukan Yosua dan Israel, bukan. Tapi Tuhan mengacaukan seluruh musuh-musuh mereka. Lihat tangan Tuhan yang bekerja. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan di sana, ayat yang ke-11. Tolong dulu dibantu baca. Ayat yang ke-11. Yosua pasal 10 ayat yang ke-11. Yosua 10 ayat yang ke-11. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati karena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dalam perang. Lihat ayat yang ke-11. Tuhan kirimkan hujan batu yang besar-besar. Bahkan Alkitab katakan bahwa yang mati oleh karena batu itu lebih banyak daripada waktu orang Israel bunuh mereka dengan pedang. Lihat campur tangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Lihat tangan Tuhan yang bekerja. Kita mungkin sebagai orang, kita sudah berperang, kita sudah lakukan tanggung jawab kita, tapi dalam ayat yang ke-11 Tuhan ikut bekerja. Ayat yang ke-10 Tuhan ikut bekerja. Tuhan kacaukan. Ayat yang ke-11 Tuhan kirim itu batu-batu jatuh dari atas batu-batu yang besar. Bahkan dalam ayat yang ke-12 nih Bapak Ibu Saudara, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhenti di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Bahkan dalam ayat yang ke-13, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Ayat yang ke-14 sebagai ayat yang terakhir. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Menjadi doa saya dan kita semua bahwa Tuhanlah yang berperang menolong hidup saya dan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang dapat lakukan hal yang demikian. Saya melihat dalam janji Tuhan di dalam kitab Yosua pasal 10 dalam ayat yang ke-8. Janji Tuhan yang begitu ajaib. Sebagai seorang manusia biasa, dia pasti tahu ketidakmampuannya, keterbatasannya. Tapi dia tahu dia punya Allah yang luar biasa. Yosua menyadari, Bapak Ibu Saudara, dia lakukan tugasnya, dia lakukan tanggung jawabnya. Dia hidup di dalam roh, di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan dia pribadi menjadi pribadi yang setia kepada Allah. Dan di dalam janji Tuhan, Alkitab katakan bukan hanya Yosua yang berperang, tapi Tuhanlah yang berperang untuk Yosua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak mengerti apa yang menjadi masalah yang kita punya. Saya yakin dan percaya kita masing-masing pribadi memiliki tantangan kehidupan sendiri-sendiri. Ada kesusahannya sendiri-sendiri. Kesusahan yang saya alami itu tidak sama dengan Bapak Ibu Saudara alami. Mungkin juga kesusahan yang Bapak Ibu Saudara sedang alami hari ini berbeda dengan punya saya. Tapi kita sama-sama punya Allah yang besar, Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama percaya kepada Allah yang ajaib, yang menciptakan langit dan bumi, turun ke dalam dunia sebagai Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib menebus saya dan kita semua. Kita punya satu Allah yang sama. Dan pagi hari ini saya mau katakan kepada kita, kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kita menjadi orang-orang yang selalu hanya berharap kepada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, lewat doa-doa kita, dan kita menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya janji Tuhan akan menjadi milik saya dan akan menjadi milik bagian kita semuanya. Hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara tidak mengatakannya kepada saya apa yang menjadi kesusahan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi kesusahan Bapak Ibu Saudara. Dan seringkali dalam keterbatasan saya sebagai manusia dan hamba Tuhan, saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Saya bisa berdoa, Tuhan tolonglah keluarga ini. Saya nggak tahu caranya, Tuhan bagaimana menolong. Tapi satu hal yang saya tahu, saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Dan hari ini saya melihat kebaikan Tuhan, saya melihat kemurahan Tuhan, saya melihat ada banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi Bapak Ibu Saudara, juga dalam hidup kami, dalam hidup saya. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu pesan dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan takut, aku akan menyertai engkau. Sama seperti janji Tuhan kepada Yosua. Ada banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Bahkan Alkitab katakan waktu Yosua itu berperang, dia berkata di hadapan Tuhan dan kepada seluruh orang Israel, matahari berhenti, bulan engkau berhenti. Alkitab katakan matahari itu berhenti, bulan itu berhenti. Saya seringkali dalam doa saya Bapak Ibu Saudara, saya gak ragu kepada Tuhan. Kadang-kadang dalam doa saya kepada jemaat, saya percaya Tuhan tolong jemaat-jemaat Tuhan. Walaupun saya gak tahu kapan itu waktunya, tapi saya tahu ada satu akan kemenangan yang Tuhan akan kerjakan. Dan di dalam menanti janjinya Tuhan, kita ini berproses Bapak Ibu Saudara. Kita harus berperang, kita harus maju, kita harus lakukan bagian kita, dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Jangan hanya hidup berpangku tangan Bapak Ibu Saudara. Kita lakukan bagian kita.
Saya tahu Tuhan itu besar. Bapak Ibu Saudara tidak usah bekerja, duduk dia manis-manis pun Tuhan sanggup untuk memberkati Bapak Ibu Saudara. Tapi masalahnya sebagai manusia, kita harus tetap bekerja, lakukan tugas kita, lakukan bagian kita, dan Tuhan akan kerjakan bagiannya Tuhan. Amin. Saya mau semua lagi berdiri, masuk kepada firman. Saya rindu mendengar sebuah pujian. Yesus lebih besar dan segala-galanya. Haleluya.
kita belajar untuk menjadi pribadi yang setia kepada Dia. Kalau engkau sedang mungkin diperhadapkan dengan situasi yang sulit, dengan masalah, dengan persoalan, dengan kelemahan ekonomi, dengan kelemahan tubuh, percayalah Tuhan akan menolong saya dan Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara rindu untuk didoakan, engkau boleh maju ke depan, engkau berlutut, engkau melangkah dengan iman, engkau berdoa kepada Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, aku ingin menjadi pribadi yang setia kepada-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesuslah lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri.
Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami belajar Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk setiap janji-Mu Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tahu janji Tuhan juga akan menjadi bagian dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kalau ada di antara jemaat Tuhan yang datang dengan segala sakit dan penyakit, dengan segala masalah dan persoalan tantangan kehidupan, kami bersatu hati Tuhan, jamah hidup kami di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan perlindungan. Bahkan Tuhan, ketika kami berdoa dan memanggil nama Tuhan, kami yakin percaya Tuhan hadir dalam doa kami. Berkati suami istri yang ada, berkati anak-anak dengan orang tua, berkati kakak dan adik, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Hubungan yang baik antara gembala dengan jemaat, jemaat kepada sesama jemaat, suami dan istri dengan orang tua dengan anak-anak. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya rindu menaikkan sebuah pujian menang bersama dengan Yesus Tuhan. Saudara mengalami kemenangan? Sebentar kita akan menjalankan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau yang baik. Terima kasih Kau telah menyertai kami sampai saat ini Yesus. Kiranya sebentar kami menjalankan persembahan, kiranya berkat persembahan ini agar dapat menjadi buah yang harum bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya.
Selamat datang Bapak Rocky dan Ibu ya, setelah sekian lama pulang kampung ya, hari ini bisa bertemu kembali dan berarti. Dan selamat kepada Bapak Dimas atas anak yang kedua yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberi kesehatan, kekuatan yang baru kepada ibu dan anaknya. Selamat ulang tahun kepada anak Evelyn Jack tanggal 20, Saudara Eric Yumai tanggal 20, anak Jessica Chandra tanggal 26, Saudari Valen Maria Yumai tanggal 26. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa hari Sabtu ada ibadah Padang Keragunan, berangkat dari gereja jam 8 pagi. Jam 7 ya, jam 7 kepagian Pak, terlalu pagi ya, enak jam 8 atau nggak apa-apa jam 7 berangkat dari itu, tapi toleransi atau keputusan jam 7. Takutnya gini, kalau dibilang jam 8 kan jam 10. Oh iya, berarti jam 7 bongkar rahasianya. ya, jam kan Pak Juta sendiri yang bongkar rahasia. Jam 7-nya kita berangkat dari gereja. Kita sepakat. Ya, jam 7 tepat ya kita berangkat dari gereja. Jam 8 aja. Jam 8 semuanya yang laluan yang telah ditinggal sendiri. Tanda, takutnya kan kita kan di Indonesia. Ya. Ya. Jadi jam 7 kumpul, jam 8 kita berangkat. Jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu Saudara tidak ada jam 8, mobil sudah jalan, gitu ya. Jadi dari jam 7 kendaraan sudah ada di sini, jam 8 berangkat. Baik. Masih ada itu Pak Yumai, Pak Stephen, Pak Ketua, masih ada yang kosong begitu? Kita sudah 121. Oke, siap. Sudah 121, berarti 2 bus itu sudah ketutup semua ya. Sudah ketutup semua. Jadi itu untuk tanggal itu referensi tanggal 1 ya? Tanggal 1 ya? Hari Sabtu tanggal 1 Juni ya, hari merah itu tanggal merah. Sabtu besok bukan Sabtu depan, Sabtu besok. Saya berdoa kiranya jemaat Tuhan bisa mengikuti acara ini bersama ya, sehingga kita bisa ya sedikit banyak bisa menjalin tali silaturahmi antar sesama ya. Diingatkan panitia hanya memberikan kue dan air minum ya. Jadi bawa dari rumah, nanti bawa nasi dibungkus saja begitu, sama ya sambal terasi, ada ayam goreng, ada ya itu semua ya. Nanti kita di sana makan bareng-bareng. Kita makan korsa nanti di sana ya. Kita duduk sama-sama makan bareng-bareng. Kita sama-sama menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya kira itu beberapa pengumuman yang saya sampaikan, dan mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan yang telah memungkinkan kami kembali datang bersekutu dalam ibadah yang luar biasa ini. Kiranya nama Tuhan dari awal sehingga selesainya selalu dipermuliakan. Dan di atas apa yang kami persembahkan kepada Tuhan, Tuhan selalu mencurahkan segala keberkat, segala kehidupan yang baik kepada kami.
Berkati usaha pekerjaan kami, berkati rumah tangga dan keluarga kami. Kiranya anugerah dan damai sejahtera Allah limpah di dalamnya. Memberkati saudari-saudari kami yang berulang tahun, anak kami Evelyn Jack, Erin Yumai, Jessica Chandra, Valen, hamba serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Lawat dan berkati mereka dengan segala kebaikan dari Tuhan. Hamba berdoa bagi keluarga Bapak Dimas yang Tuhan telah percayakan anak di tengah-tengah pernikahan mereka, anak yang kedua. Tuhan memberkati dengan kekuatan kesehatan bagi ibu dan kedua anaknya. Tuhan yang memberkati keluarga ini dengan berlimpah. Pulihkan mereka, beri kemenangan dan sukacita di dalam Tuhan. Engkau jamah berkati dengan kesembuhan bagi Bapak Rudi. Terus timbulkan iman percaya kepada Tuhan. Tuhan yang dapat menolong dan menyembuhkan dengan sempurna. Oma Tanpinio, Oma Evelyn, Oma Unggan, Opung Bona, rencana untuk operasi yang kedua, hamba mohonkan anugerah-Mu, damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan limpah atas hidupnya. Memberkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Memberkati bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Berkati pula gereja-gereja-Mu. Engkau juga memberkati gereja-Mu di tempat ini. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah, Tuhan yang bekerja menurut kedaulatan Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan